Baik, kita masuk pada bab 3, sumber literatur dan pemanfaatan perpustakaan. Pada sub bagian dari bab 3 ini adalah sumber bacaan. Ada satu pertanyaan, bagaimana caranya kita mendapatkan pengetahuan benar itu? Maka pada buku ini dijawab bahwasanya terdapat dua cara pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pertama, mendasarkan diri pada rasio, dan kedua, mendasarkan diri pada pengalaman. Kelompok rasionalis mengembangkan paham apa yang dikenal dengan rasionalisme, sedangkan mereka yang berdasarkan pengalaman mengembangkan paham yang disebut dengan empirisme. Nah, masalah yang harus dijawab melalui penelitian selalu ada tersedia dan banyak. Namun di sini adalah bagaimana kemampuan peneliti memilah, mengidentifikasi, memilih, merumuskan, dan atas kedisiplinan ilmu yang dimiliki. Sehingga seorang ilmuwan mampu dan jeli untuk menemukan masalah dan memang perlu terus melakukan latihan-latihan sehingga melahirkan kemampuan nalar untuk menemukan suatu ide dari aspek karya ilmiah. Sehingga untuk mereka yang hendak menjadi seorang peneliti, setidaknya ada 7 sumber bacaan. Yang pertama adalah bacaan yang berisi laporan hasil penelitian. Yang kedua, seminar, diskusi, ataupun pertemuan ilmiah. Lalu ada yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Bisa misalnya pemuka agama, lalu pemerintah, ataupun tokoh-tokoh ahli pada bidang tertentu. Lalu yang keempat, pengamatan sepintas dalam fenomena-fenomena terjadi. Contohnya yang paling mudah misalnya dalam perjalanan kita melihat angin puting beliung. Lalu di sanalah kita bisa melihat pengamatan apa yang bisa kita ambil. Atau kondisi sosial masyarakat yang ternyata banyak, apa namanya itu, pejalan kaki, sedangkan di tempat lain banyaknya pemotor. Kan ini bisa menjadi hal-hal yang bisa diangkat dari pengamatan sepintas. Atau misalnya yang kelima, pengalaman pribadi, lalu yang keenam, perasaan intuitif, dan yang ketujuh, internet, terutama artikel online yang berkualitas. Khususnya kita bisa mendapatkan bacaan-bacaan yang terindeks Scopus, yang menunjukkan artikel yang berkualitas, yang bisa kita baca dan bisa kita olah. Nah, kita lanjut saja berkaitan dengan, nah ini sumber-sumbernya, pemanfaatan kepustakaan. Nah, memanfaatkan perpustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Apa yang bisa diperoleh dari penelusuran kepustakaan? Di antaranya adalah menggali teori-teori yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Lalu yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu dari peneliti yang dilakukan. Ketiga, menemukan masalah yang patut diteliti. Keempat, menyempurnakan teori lama yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Dan yang keenam, sumber informasi untuk peneliti selanjutnya melalui data-data yang diperoleh. Nah, ini bagi seorang peneliti, pemanfaatan perpustakaan tidak saja di waktu dia akan melakukan penelitian, melainkan setiap saat, setiap waktu ia gunakan untuk mencari berbagai informasi, bacaan-bacaan yang memang memberikan sumber inspirasi dalam proses penelitian. Nah, untuk menelusuri literatur yang harus mengenal perpustakaan yang akan dimanfaatkan secara baik, termasuk sistem pelayanan, sistem penyusunan, jika itu memang perpustakaan kan secara fisik dari apa namanya klasifikasi buku, sehingga kita tidak habis untuk mencari buku, tetapi kita habis untuk memahami teks yang ada pada buku tersebut. Jangan sampai kita mencari-cari data yang tidak ditemukan. Nah, lalu bagi yang memakai sistem informasi yang yang maju, harus mengerti sistem pelayanan secara umum. Ada sistem pelayanan tertutup,
Itu si pembaca tidak dapat mencari buku langsung ke rak buku yang disediakan, pada umumnya membaca mencari topik judul melalui katalog yang disediakan. Selanjutnya, petugas perpustakaan yang mencari buku ke rak buku yang menyerahkan kepada si pembaca, atau sistem pelayanan terbuka. Dalam sistem ini, si pembaca langsung mencari buku topik ke rak buku yang disediakan, yang dalam sistem ini tidak dapat menjamin apakah buku yang dicari tersedia di tempat tersebut atau tidak. Nah, Eee, ini ada salah satu cara untuk memudahkan mencari buku di perpustakaan. Biasanya susunan buku perpustakaan telah diatur sedemikian rupa, sehingga dengan kelompok bidang ilmu, ini dapat kita lihat dari klasifikasinya. Satu misalnya sistem Library of Congress, LC. Dalam sistem LC ini, kelas buku dibagi menurut kode huruf dan angka. Kode ini sering dipakai oleh perpustakaan yang besar, atau sistem Dewey Decimal. Pengkodean buku dengan sistem ini cukup dengan angka yang dikelompokkan berdasarkan bidang ilmu. Nah, saya kira itu berkaitan dengan memanfaatkan sumber penelitian eh, bagi peneliti ataupun bagi mahasiswa, dan yang keduanya bagaimana kita menelusuri sumber-sumber itu di perpustakaan. Nah, itu salah satu yang bisa kita diskusikan pada bab 3.